Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno dalam belajar kimia kaitannya dengan reaksi redoks, merupakan materi kelas 10 semester 2. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload lebih dahulu, yaitu bilangan oksidasi. Dan jangan lupa sebelum belajar untuk berdoa. Yuk kita ikuti tayangan berikutnya. Dalam reaksi redoks, keterkaitannya dalam kehidupan kita adalah yang pertama, korosi logam. Ini suatu proses reaksi redoks yang merugikan kita. Yang kedua, batu baterai. Di dalam batu baterai yang kita gunakan dalam mengeluarkan arus listrik, maka di dalamnya terjadi juga proses reaksi redoks. Selanjutnya yang berkaitan dengan kehidupan kita, contohnya ini sepeda motor dilapisi dengan logam krom, atau logam dilapisi dengan logam lain, atau penyepuan. Ini merupakan penerapan reaksi redoks dalam kehidupan kita. Buah, dalam hal ini buah pisang, kalau kita biarkan, kulitnya akan berubah beberapa hari. Nah, ini juga suatu peristiwa suatu oksidasi. Aki, hampir sama dengan batu baterai, ini juga menggunakan prinsip reaksi redoks. Apel yang kita belah, maka di dalam belahan ini lama-lama akan berubah warna kecoklatan. Ini juga merupakan proses suatu oksidasi. Baterai litium ini sama dengan batu baterai dan nanti hampir mirip juga dengan aki. Inilah beberapa penerapan reaksi redoks di dalam kehidupan. Jangan lupa klik subscribe. Pengetahuan prasyarat sebelum kita mulai adalah harus menguasai konsep bilangan oksidasi. Harus bisa menghitung bilangan oksidasi. Jadi reaksi redoks kelas 10 merupakan reaksi redoks sederhana. Reaksi redoks adalah reaksi reduksi ditambah dengan reaksi oksidasi. Kalau kita hanya menyebut reaksi reduksi saja, dikatakan setengah reaksi reduksi. Kalau kita hanya menyebut reaksi oksidasi saja, maka disebut dengan setengah reaksi oksidasi. Bagaimanakah konsep reaksi reduksi, reaksi oksidasi? Lanjut. Konsep reaksi oksidasi, reaksi reduksi bisa dijelaskan menurut yang pertama konsep oksigen. Yang kedua bisa dijelaskan dengan konsep elektron. Yang ketiga bisa dijelaskan dengan konsep bilangan oksidasi. Lanjut. Konsep reaksi oksidasi, reaksi reduksi, apabila dilihat dari sudut pandang oksigen, kita bisa melihat ini reaksi oksidasi, ini reaksi reduksi. Reaksi oksidasi merupakan pengikatan oksigen, sedangkan reaksi reduksi adalah pelepasan oksigen. Nah, ambil contoh, Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Ini Fe sebelum reaksi, setelah reaksi menghasilkan Fe2O3. Fe ini tidak ada O. Hasil reaksinya ada O. Di sini ada O. Ini artinya Fe mengikat O. Bisa dikatakan ada penambahan O pada Fe. Yang tadinya tidak ada menjadi 3. Jadi penambahan O. Reduksi, kita ambil contoh Fe2O3 plus CO menjadi Fe
plus CO2. Kita lihat, sebelum reaksi Fe2O3, hasil reaksi Fe. Fe2O3 ini ada O, ada 3 atom O. Hasil reaksinya Fe tidak ada O. Maka di sini Fe melepaskan O. Artinya pengurangan O pada Fe. Sehingga reaksi oksidasi bisa juga dikatakan dengan penambahan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi pengurangan oksigen. Lanjut. Kelemahannya, molekul tanpa oksigen tidak dapat dijelaskan dengan konsep oksigen. Jangan lupa klik subscribe. Konsep reaksi oksidasi, reaksi reduksi menurut sudut pandang elektron. Reaksi oksidasi, ini reaksi reduksi. Oksidasi bisa dikatakan pelepasan elektron. Reduksi, pengikatan elektron. Contohnya, Ca menjadi Ca2 positif plus 2 elektron. Muatan listrik Ca 0. Muatan listrik Ca2 positif adalah positif 2. Muatan listrik elektron min 2, jadi min 2. Sebelah kiri anak panah adalah 0 muatannya, sebelah kanan anak panah juga 0, jadi harus sama. Kita lihat reaksi reduksi, S plus 2 elektron menjadi S2 min. Muatan listrik S di sini adalah 0, elektron di sini totalnya min 2. Kalau kita total sebelum reaksi muatan listriknya min 2, muatan listrik pada S2 min adalah min 2. Sehingga muatan total setelah reaksi juga min 2. Jadi kiri dan kanan harus sama. Sehingga kita lihat bahwa muatan listrik sebelah kiri anak panah harus sama dengan muatan listrik sebelah kanan. Reaksi oksidasi bisa dikatakan pada saat elektron harus ditulis di kanan anak panah. Reaksi reduksi ditandai dengan elektron ditulis di kiri anak panah. Lanjut. Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dilihat dari sudut pandang bilangan oksidasi. Kita tulis reaksi oksidasi, di sini reaksi reduksi. Untuk reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau bilangan oksidasinya naik. Kalau reaksi reduksi, bilangan oksidasinya turun. Kata kuncinya itu. Kita lihat, H2 plus O2 menjadi H2O. Bilangan oksidasi H2 ini sebagai unsur bebas, maka 0. Bilangan oksidasi H pada senyawa H2O, O itu min 2, sehingga 1 atom H plus 1. Sehingga kalau kita lihat bilangan oksidasi H dari 0 berubah menjadi positif 1. Sehingga bilangan oksidasi H naik. Ini termasuk reaksi oksidasi. H2 mengalami oksidasi karena H bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi positif 1. Kita lihat untuk reaksi reduksi. H2 plus O2 menjadi H2O. Bilangan oksidasi O ini sebagai unsur bebas sama dengan 0. Bilangan oksidasi O pada H2O adalah min 2. Sehingga kalau kita lihat bilangan oksidasi O itu turun dari 0 ke min 2. Maka ini reduksi. Sehingga O2 mengalami reduksi. Karena O bilangan oksidasinya turun dari 0 menjadi min 2. Lanjut. Apakah reaksi oksidasi atau reaksi reduksi? Seperti ini. Na plus O2, Na2O. Apakah ini suatu reaksi oksidasi? Apakah reaksi ini suatu reaksi reduksi? Kita lihat pembahasannya.
Pembahasan menurut konsep oksigen. Kita lihat. Kita tulis kembali soalnya. Na sebelum reaksi tidak ada O. Setelah reaksi di sini Na2O ada O. Sehingga ada penambahan O. Karena ada penambahan O, maka reaksi Na plus O2 menjadi Na2O merupakan reaksi oksidasi. Selanjutnya, bagaimana kalau dijelaskan dengan konsep elektron? Kita tulis kembali soalnya. Na2O ini merupakan senyawa ion. Sehingga kalau kita tulis ionisasinya, Na plus menjadi O2-. Maka perubahannya bisa kita tulis Na menjadi Na plus. Na ini muatan listriknya 0, Na positif muatan listriknya positif 1. Ini belum sama. Kalau Na menjadi Na positif itu berarti melepas elektron. Elektronnya 1 karena ini muatannya -1. Sehingga muatan kanan anak panah sudah sama. Karena elektron dilepaskan, maka reaksi Na plus O2 menjadi Na2O merupakan reaksi oksidasi. Lanjut. Bagaimana kalau dengan konsep bilangan oksidasi? Kita tulis soalnya. Kita lihat. Bilangan oksidasi Na 0 karena ini unsur bebas. Bilangan oksidasi Na adalah golongan 1A sehingga bilangan oksidasinya di sini positif 1. O-2 sehingga totalnya ini 2 positif karena Na2 sehingga 0 netral. Jadi bilangan oksidasi Na positif 1. Bilangan oksidasi yang dihitung adalah per 1 atom Na. Sehingga Na bilangan oksidasinya 0 berubah menjadi 1. Maka bilangan oksidasi Na naik. Maka termasuk reaksi oksidasi. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Perhatikan, apakah reaksi redoks? Tadi di depan sudah kita tulis. Reaksi redoks adalah reaksi antara reduksi dan oksidasi yang berlangsung secara bersamaan. Dari batasan ini kita bisa mengambil ciri suatu reaksi redoks. Berarti ada penambahan O dan pengurangan O. Ada elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Terjadi serah terima elektron. Terjadi perubahan bilangan oksidasi. Artinya ada bilangan oksidasi yang naik dan ada bilangan oksidasi yang turun. Lanjut. Apakah reaksi ini termasuk reaksi redoks? Cu2 positif plus Ag menjadi Cu positif plus Ag positif. Kita lihat pembahasannya. Kita tulis dulu soalnya. Kita hitung bilangan oksidasinya. Cu2 positif bilangan oksidasinya plus 2. Ag bilangan oksidasinya 0 karena unsur bebas. Ini muatannya positif 2. Cu positif muatan listriknya positif 1. Maka bilangan oksidasinya positif 1. Ag positif 1 muatan listriknya positif 1. Maka bilangan oksidasi positif 1 sama dengan muatan listriknya. Kita lihat, Cu perubahan bilangan oksidasi dari plus 2 menjadi plus 1. Maka bilangan oksidasi Cu turun. Ini dikatakan reduksi. Bilangan oksidasi Ag 0 menjadi positif 1. Maka bilangan oksidasi Ag naik. Berarti oksidasi. Bilangan oksidasi ada yang naik dan ada yang turun. Maka reaksi Cu2 positif plus Ag menjadi Cu positif plus Ag positif termasuk reaksi redoks. Dalam reaksi redoks ini, yang mengalami oksidasi adalah Ag.
Yang mengalami reduksi adalah Cu2 positif. Hasil oksidasi, kita lihat. Oksidasinya Ag, kita ikuti anak panah ini. Hasilnya adalah Ag positif. Hasil reduksi, kita ikuti proses reduksi. Cu2 positif menjadi Cu positif 1. Hasil reduksinya adalah Cu positif 1. Lanjut. Apakah reaksi ini termasuk reaksi redoks? Kita lihat pembahasannya. Kita tulis kembali soalnya. Kita hitung bilangan oksidasi S. S di sini, kalau O di sini adalah min 2 kali 2 adalah plus 4. Berarti ini netral, muatannya 0. Maka bilangan oksidasi S positif 4. Bilangan oksidasi O min 2. Bilangan oksidasi H di sini positif 1. Bilangan oksidasi O min 2. Bilangan oksidasi H pada H2SO3 positif 1. Bilangan oksidasi S plus 4. Bilangan oksidasi O min 2. Kita lihat. S dari bilangan oksidasi 4 menjadi 4. Jadi bilangan oksidasi S tetap. Bilangan oksidasi O dari min 2 setelah reaksi juga min 2, berarti bilangan oksidasi O tetap. Bilangan oksidasi H positif 1, setelah reaksi positif 1. Maka dikatakan bilangan oksidasi H tetap. Karena bilangan oksidasi atom semuanya tetap, maka reaksi SO2 plus H2O menjadi H2SO3 termasuk bukan redoks. Apakah reaksi ini termasuk reaksi redoks? O2 plus H2 menjadi H2O. Kita lihat, tulis kembali soalnya. Bilangan oksidasi O2 unsur bebas, ini bilangan oksidasinya 0 karena muatan listriknya 0. H2 unsur bebas, muatan listriknya 0, maka di sini bilangan oksidasinya 0. Bilangan oksidasi H pada H2O positif 1. O pada H2O min 2. O bilangan oksidasinya dari 0 berubah menjadi min 2. Berarti turun. Dikatakan reduksi. Bilangan oksidasi H dari 0 ke positif 1. Maka bilangan oksidasi H naik. Maka dikatakan oksidasi. Karena ada yang reduksi dan ada yang mengalami oksidasi, maka reaksi tersebut termasuk reaksi redoks. Apakah reaksi ini termasuk reaksi redoks? Kita tulis kembali soalnya. Bilangan Cl pada ion Cr2O7 2- sebelum reaksi, setelah reaksi menjadi Cr3+. Pada Cr2O7 2-, O-nya berkurang. Dari di sini 7 menjadi tidak ada. Maka reduksi. Kalau kita menggunakan sudut pandang O, karena di sini ada O. Bilangan oksidasi Fe2 positif. Muatan listriknya 2 positif, maka bilangan oksidasinya positif 2. Kemudian bilangan oksidasi Fe3 positif berapa? Kita lihat muatan listrik Fe3 positif. Itu 3 positif. Maka bilangan oksidasi Fe3 positif adalah positif 3. Sehingga bilangan oksidasi Fe berubah dari positif 2 menjadi positif 3. Berarti bilangan oksidasi Fe naik, mengalami oksidasi. Karena ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi, maka reaksi Cr2O7 2- plus Fe2 positif menjadi Cr3 plus Fe3 positif merupakan reaksi redoks. Lanjut. Menentukan oksidator dan reduktor. Oksidator adalah spesies yang bisa berbentuk atom, molekul, atau ion yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Reduktor adalah spesies
yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Kalau kita lihat batasan dari oksidator, kita ambil kata kuncinya. Oksidator berarti mengalami reduksi. Oksidator berarti mengalami bilangan oksidasinya turun. Oksidator juga disebut pengoksidasi. Reduktor mengalami oksidasi. Reduktor berarti bilangan oksidasinya naik. Reduktor juga disebut dengan pereduksi. Lanjut. Nah, sekarang kita ingin menentukan oksidator, reduktor, sekaligus hasil oksidasi dan hasil reduksi. Tadi di depan sudah. Kita lihat. Pada reaksi redoks ini, manakah oksidatornya, spesies mana reduktornya, dan hasil oksidasi serta hasil reduksinya. Kita lihat, bilangan oksidasi Mg 0, karena Mg ini unsur bebas, muatan listriknya tidak ada, maka 0. Bilangan oksidasi H positif 1. Nah, di sini Cl-nya harus min 1, karena di sini netral, muatan totalnya. Maka bilangan oksidasi Cl min 1. Bilangan oksidasi Mg golongan 2A, maka positif 2. Nah, supaya netral, Cl di sini min 1. Bilangan oksidasi H2 ini sebagai unsur bebas, maka 0. Bilangan oksidasi Mg berubah dari 0 ke positif 2, berarti oksidasi. Bilangan oksidasi H dari positif 1 ke 0 berarti mengalami penurunan, maka reduksi. Maka oksidator dari reaksi tersebut adalah HCl. Reduktornya adalah Mg. Hasil oksidasi, kita lihat oksidasi berarti MgCl2. Hasil reduksinya berarti H2. Ya. Sekarang, bagaimana dengan reaksi redoks ini? Kita lihat bilangan oksidasinya. Cl2, 0, unsur bebas. Na karena golongan 1A, positif 1. O selalu min 2. H di sini, positif 1. O ini min 2. Na, positif 1. Kalau dijumlahkan harus 0, maka Cl di sini adalah plus 1. Bilangan oksidasi Na, golongan 1A, plus 1. Berarti bilangan oksidasi Cl min 1 supaya 0. Bilangan oksidasi H di sini adalah plus 1. Bilangan oksidasi O adalah min 2. Kita lihat. Cl2 bilangan oksidasi 0 berubah menjadi positif 1. Maka mengalami oksidasi. Bilangan oksidasi Cl2 juga 0 berubah menjadi min 1. Mengalami penurunan berarti reduksi. Sedangkan bilangan oksidasi atom yang lain adalah tetap. Nah, maka oksidatornya adalah Cl2. Reduktornya juga Cl2. Hasil oksidasi adalah NaClO. Hasil reduksi kita lihat NaCl. Nah, di sini bisa dikatakan Cl2 mengalami autoredoks. Artinya apa autoredoks? Atau nama lainnya disproporsionasi, bahwa oksidator dan reduktor dialami oleh spesies yang sama. Maka ini tadi Cl2 itu sebagai oksidator maupun reduktor. Maka dikatakan Cl2 mengalami autoredoks. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan berikut bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.